Tanah pertiwiku yang makmur menangis pilu di senandung merah putih. Terinjak serakah donjuan sampah berbaju merah berdasi kerah yang selalu teriak kemakmuran penuh bualan. Tapi tekad kami, pemuda yang terus terbangkitkan dengan naluri semangat membara demi masa depan. Kami adalah pemuda Wonosobo, para pemuda yang belum bisa memberikan apa-apa untuk negara ini. Negara yang kami cintai dan negara yang kami banggakan. Tepat di hari ini, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kami. Sebagai seorang pemuda, kami ingin memeriahkan hari kemerdekaan negara kami. Kami berencana mengunjungi petilasan Mbah Kolodite yang terletak di dataran tinggi Dieng. Mbah Kolodite adalah tokoh penting di Wonosobo, karena beliau adalah salah satu tokoh pendiri Wonosobo yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat Wonosobo. Sebagian besar masyarakat, khususnya di kawasan lereng gunung, meyakini bahwa anak yang berambut gimbal merupakan tanda bahwa mereka masih keturunan Mbah Kolodite. Sehingga ada perlakuan istimewa. Untuk memotong rambut gimbal, perlu dilakukan ritual khusus. Hingga sekarang tidak jelas keberadaan makam Mbah Kolodite. Ada yang menyebutkan bahwa beliau moksa sehingga tidak memiliki makam. Namun ada 3 petilasan atau tempat yang sering digunakan oleh Mbah Kolodite ketika berdoa kepada Yang Maha Kuasa. 3 lokasi tersebut meliputi Gunung Kendil Cocokan Dieng, Batu Ratapan Angin Dieng, dan sebuah lokasi di Dusun Kali Lembu. Apapun itu, Mbah Kolodite tetap dianggap sebagai tokoh sekaligus pendiri Wonosobo. Sehingga kami sebagai pemuda Wonosobo pergi berziarah ke petilasan Mbah Kolodite di kawasan objek wisata Ratapan Angin, Desa Cocokan Kejajar. Ziarah petilasan ini merupakan yang pertama kali bagi kami, dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap Mbah Kolodite pada rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan negara kami. Meski hanya petilasan, tetapi inilah wujud rasa hormat kami sebagai generasi Wonosobo terhadap para pendiri Wonosobo. Sekitar 1 jam lebih, kami sampai ke petilasan ini. Petilasan tokoh sang pendiri Wonosobo, dan juga bisa disebut sebagai pahlawan Indonesia. Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan, jasa yang tak mampu dibeli dengan harta, jasa yang punya tujuan. Indonesia adalah negara kami, negara yang kami cintai, dan negara yang kami banggakan. Ribuan orang menyerahkan nyawa mereka untuk negara kita bernafas hari ini. Kita tidak boleh melupakan pengorbanan mereka. Merdeka atau mati. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Presiden pertama kami, R. Soekarno pernah berkata, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wahai leluhur Ibu Pertiwi, wahai pejuang Nusantara abadi, semerbak harum jasamu, semerbak harum juangmu. Kami berada di hadapmu, kami berada di bawah janji mimpimu. Memang kami rasa kami bukan penerusmu. Bahkan tidak pantaskah kami dibilang sebagai penerusmu. Karena kami belum tahu tentang arti dari merdeka itu. Kami belum tahu tentang arti dan makna merdeka di dalam Pertiwi yang katanya sudah merdeka. Namun, kami sangatlah tahu tentang merah putih itu. Bukanlah hanya berani dan suci tujuanmu, tapi kami tahu sang saka merah putihmu. Adalah kami, adalah kita, manusia yang terlahir di Pertiwimu sebagai merah putihmu. Merdekalah Pertiwiku, merdekalah merah putihku, merdekalah dalam mimpi juang leluhurku.